Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dampak dari kejadian El Nino dan La Nina di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Farah Bapak. Saya Agus Kusna Pairuman. saya Agris Kais Atski. Saya Devania Calivia. Saya Najwa Luzara Senario. Mari kita saksikan. Cus. Hai guys, nama aku Devania Calivia. Di sini akan menjelaskan pengertian dari El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah fase ekstrim dari siklus iklim ENSO yang terjadi secara alami. Pada kondisi El Nino, kolam hangat ini dapat meluas ke wilayah Pasifik tropis bagian tengah. Hal ini diikuti oleh melemahnya angin pasat di sepanjang Pasifik tropis sehingga terjadi pergeseran pusat konveksi ke wilayah tropis bagian tengah. Pada saat La Nina, angin pasat di sepanjang Pasifik tropis menguat dan terjadi peningkatan upwelling di sepanjang khatulistiwa dan pantai barat Amerika Selatan. Hai, saya Narisja Luzara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari El Nino. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif El Nino yang muncul yakni peningkatan panen pada para nelayan. Sebab dengan memanasnya suhu permukaan air laut, maka ikan akan banyak naik ke permukaan dan sebagian ada yang terjebak di antara arus laut yang bersuhu hangat dan dingin. Selain itu, panen garam akan meningkat. Mengapa demikian? Karena produktivitas garam tergantung sinar matahari dan cuaca kering lebih. Yang kedua, saya akan menjelaskan dampak negatif dari El Nino. Dampak negatif El Nino di Indonesia adalah dapat terjadinya kekeringan. Ini terjadi karena iklim panas bergerak dari barat ke timur. Salah satu contohnya ada di Sumatera Utara pada tahun 2015. El Nino ini mengakibatkan kerusakan pada beberapa tanaman. Kerusakan untuk padi sawah totalnya 1.436 hektar. Itu kerusakan ringan terjadi di daerah Labuhan Batu 109 hektar, Deli Serdang 171 hektar, Asahan 45 hektar, Langkah 725 hektar, Padang Lawas 70 hektar, dan Padang Lawas Utara 310 hektar. Itu untuk kerusakan ringan. Kalau kerusakan sedang yang 2 hektar ada di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Selain itu, di Lamongan 23 waduk mengering akibat El Nino. Sejumlah waduk di Lamongan ini mengering akibat musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Kondisi ini membuat para petani resah karena tak lagi bisa mengairi tanaman di lahan persawahan mereka. Dari 44 waduk yang ada di Kabupaten Lamongan, 23 diantaranya kini mengering akibat musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Waduk Jotosanur yang ada di Kecamatan Tikung salah satunya. Waduk terbesar di Lamongan ini kini tak lagi bisa mengairi sawah petani karena sejak 1 bulan lalu telah mengering. Akibatnya, para petani pun resah karena terancam gagal panen. Bahkan sebagian tanaman padi mereka telah mati. Halo, perkenalkan saya Agris Kais Atski akan menjelaskan tentang dampak buruk dan baiknya dari kejadian La Nina. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dulu dari kejadian La Nina. La Nina bisa menyediakan pasokan air yang berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut dampak La Nina terhadap pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1950 sampai dengan 1965, produktivitas pangan membaik. Lalu, pada tahun 1970 sampai dengan 1971, produksi pangan meningkat dengan surplus kedelai. Lalu, pada tahun 1974 sampai dengan 1975, produksi pangan meningkat sebanyak 2%. Lalu di tahun 1984 sampai dengan 1985 produksi pangan membaik dengan surplus padi dan Indonesia menjadi swasembada pangan.
Lalu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, produksi pangan meningkat sebanyak 3%. Dan 2007 sampai dengan 2008, produksi pangan meningkat sebanyak 50%. Lalu pada tahun 2010 sampai dengan 2011, produksi pangan meningkat dengan surplus padi mencapai angka 5 juta ton. Dan terakhir, 2016 sampai dengan 2017, produksi pangan diprediksi membaik. Sementara, bagi pekerja di sektor kelautan, La Nina membuat perluasan area pasang surut wilayah pesisir yang dimanfaatkan oleh nelayan tambak budidaya dan garam. Di sini saya menjelaskan tentang dampak negatif La Nina. Dampak negatif La Nina ini umumnya akan menyebabkan curah hujan tinggi dan beresiko meningkatkan peluang terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi, terutama di daerah rawan. Indonesia mengalami cuaca ekstrim akibat La Nina pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Kondisi ekstrim seperti hujan lebat disertai petir, angin puting beliung berpotensi akan mulai terjadi mulai September hingga awal Januari 2022. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.